Pada saat seseorang tidak memiliki waktu yang cukup untuk melakukan beberapa pilihan amalan secara serentak, maka dia tertuntut untuk memilihnya berdasarkan prioritas waktu. Yang dipilihnya tentunya adalah amalan yang jika tidak dilakukan pada waktu itu, maka akan mengakibatkan luputnya kesempatan yang tidak mungkin terulang lagi. في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. السلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bihudah ila yaumil qiyamah wa ba'd. Ikhwani wa akhwati fid din, a'azzakumullah. Kali ini kita ingin mempelajari tips dalam membiasakan berpikir dengan skala prioritas. Berpikir dengan skala prioritas adalah salah satu pola berpikir ketika seseorang menghadapi beberapa pilihan yang harus dipilih dengan cepat. Semenjak kecil, anak perlu dibiasakan dan dilatih bagaimana berpikir dengan skala prioritas, berupa memperhatikan prioritas waktu, prioritas tempat, prioritas manfaat, dan prioritas kepentingan. Allah Ta'ala memberi manusia kemampuan menimbang dan menilai setiap objek dari berbagai dimensi. Dimensi waktu, dimensi tempat, dimensi manfaat, dan dimensi kepentingan agar bisa bersikap bijaksana. Kemampuan berpikir akan semakin cerdas jika terus diasah dengan banyak persoalan yang dihadapi. Begitu pula kapasitas kecerdasan akan semakin besar dengan pengetahuan dan pengalaman yang semakin luas. Anak kecil tentunya membutuhkan pendampingan dari orang cerdas yang terus-menerus membimbing dan mengarahkannya untuk mencapai puncak kecerdasannya. Pada saat seseorang tidak memiliki waktu yang cukup untuk melakukan beberapa pilihan amalan secara serentak, maka dia tertuntut untuk memilihnya berdasarkan prioritas waktu. Yang dipilihnya tentunya adalah amalan yang jika tidak dilakukan pada waktu itu, maka akan mengakibatkan luputnya kesempatan yang tidak mungkin terulang lagi. Misalnya, puasa Arafah. Puasa Arafah itu pada tanggal 9 Dzulhijjah. Maka jika luput akan mengakibatkan hilangnya kesempatan puasa tersebut. Jika menumpuk pilihan kegiatan namun waktu yang tersedia sangat terbatas, maka pertimbangkanlah untuk memilih dengan prioritas waktu. Maka setiap anak semenjak kecil hendaknya dibiasakan menghargai waktu. Dia dilatih berdisiplin dalam menepati ketentuan waktu yang telah diatur, dan dilatih untuk memperhatikan prioritas waktu, terutama saat kegiatan itu padat. Kasus: pada saat seseorang berada di suatu tempat yang penting sekali, namun keberadaannya di tempat itu tinggal beberapa jam lagi, sedangkan dia harus segera meninggalkan tempat itu, maka ia terdesak untuk melakukan kegiatan penting pada sisa waktu tersebut. Maka apa antisipasinya untuk kasus tersebut? Pada kondisi seperti ini, hendaknya dia memprioritaskan pilihan kegiatan yang berkaitan dengan tempat tersebut. Karena kalau tidak, dia akan kehilangan kesempatan berharga di tempat penting itu. Misalnya, keberadaan seseorang di Mekah tinggal beberapa jam lagi. Namun ada beberapa amalan yang ingin dia lakukan, maka hendaknya dia mengutamakan amalan yang berkaitan dengan Mekah sebagai prioritas. Untuk itu, anak semenjak kecil hendaknya dibiasakan mengenali keutamaan setiap tempat dan menghargainya. Dan anak dilatih untuk mengerti hal apa yang perlu diprioritaskan di tempat itu, agar tidak kehilangan kesempatan berharga. Setiap manusia membutuhkan hal yang bermanfaat dan mencarinya. Di antara hal yang dipertimbangkan pada saat seseorang mesti memilih adalah
manfaat. Di mana pada situasi dan kondisi terdesak, maka yang mesti diprioritaskan adalah sesuatu yang manfaatnya paling besar. Contoh, pada saat seseorang menghadapi kesulitan keuangan, sedangkan kebutuhan yang mesti dipenuhinya masih ada banyak, maka pada kondisi ini yang mesti mendapat prioritas adalah yang paling besar manfaatnya. Setiap orang memiliki kemampuan untuk mengenali manfaat dari segala sesuatu yang sedang diperhatikannya. Maka berikutnya, pengetahuan dan pengalaman yang semakin mencerdaskan kemampuan tersebut. Semenjak kecil, setiap anak hendaknya dibiasakan dan dilatih keterampilan dalam mengenali manfaat dari segala sesuatu yang ada di sekitarnya. Setelah mampu mengenali manfaat dari banyak hal, maka berikutnya dibiasakan dan dilatih untuk menimbang mana yang lebih bermanfaat. Kemudian, pada situasi dan kondisi yang sulit, menimbang hanya sekedar dari sisi manfaat saja itu tidak cukup. Maka seseorang mesti mempertimbangkan pula tingkat kepentingannya. Tentunya jika ada sesuatu yang dianggap penting, maka di atasnya ada hal yang lebih penting lagi. Di mana kita berhadapan dengan kewajiban kita berhadapan dengan kesulitan. Ini semuanya penting. Maka harus diputuskan yang mana yang harus dipilih. Maka setiap yang penting itu di atasnya ada hal yang lebih penting. Prioritas berdasarkan kepentingan merupakan pertimbangan yang cerdas, terutama pada situasi dan kondisi di mana pilihan yang penting itu ada banyak, sehingga yang diprioritaskan adalah yang lebih penting. Semenjak kecil, anak hendaknya dilatih untuk mampu mempertimbangkan tingkat kepentingan sesuatu dengan mengenali besaran manfaat padanya dan mana yang lebih dibutuhkan. Jadi di saat kita ini menjadi seorang pengasuh, maka anak asuh kita atau peserta asuh kita itu hendaknya kita perhatikan untuk dibiasakan dan dilatih bagaimana mempertimbangkan tingkat kepentingan dari sesuatu. Jadi setiap sesuatu itu ada manfaatnya. Ada hal yang memang dia itu diperlukan. Ini penting, ini penting. Apa pentingnya? Ini pentingnya A, ini pentingnya B. Segala sesuatu itu ada pentingnya. Sehingga kita perhatikan bahwa ini semua adalah hal-hal yang penting. Maka suatu saat kita akan terdesak untuk memilih. Di saat seseorang itu telah menguasai kepentingan dari setiap sesuatu, maka dia akan dengan mudah memutuskan ini yang harus didahulukan, harus diutamakan. Kenapa? Karena dia lebih penting daripada yang lain. Seorang anak juga perlu dilatih mengukur manfaat dari sesuatu dengan cara memperhatikan pahala yang dijanjikan. Ini salah satu pertimbangan. Ini lebih penting karena pahalanya lebih besar. Kemudian pertimbangan lainnya adalah kerugian yang timbul jika tidak dimanfaatkan. Ini penting, tapi kalau tidak dilakukan tidak mengapa. Tapi yang ini penting. Namun kalau tidak dilakukan akan mengakibatkan kerugian, maka dahulukan yang ini. Kemudian pertimbangan yang lain adalah keuntungan yang dihasilkan. Kita perhatikan bahwa ini membawa laba, membawa faidah, membawa keuntungan. Maka kita perhatikan mana yang lebih menguntungkan. Berikutnya adalah pandangan terhadap produktivitas yang dihasilkan. Ini lebih banyak hasilnya. Maka kita dahulukan, kita kedepankan. Begitu pula pertimbangan yang lain adalah berdasarkan efektivitas dan efisiensi yang kita perhitungkan. Bahwa ini lebih penting karena dengan ini kita lebih efisien. Dengan ini kita lebih efektif. Maka pertimbangan-pertimbangan yang seperti itu mestilah kita ajarkan kepada anak kita semenjak kecil. Supaya dia itu terasah menjadi orang yang cerdas untuk memutuskan. Inilah yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.